Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Mentari Dwi Aristi SEMACC selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Baiklah, di sini saya Jessi Amenda beserta rekan-rekan saya yaitu Cindy Acuria Putri, Lydia Soehartang, dan Sofiana akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek ini ada dua, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi. Di sini saya akan membahas tentang pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini adalah sumber dana yang berubah ketika aktivitas perusahaan juga berubah. Contohnya ada dua, yaitu hutang dagang dan rekening akrual. Untuk menghitung rata-rata hutang dagang ini kita gunakan rumus rata-rata hutang dagang sama dengan pembelian per perputaran hutang. Misalnya nih, sebuah perusahaan melakukan pembelian secara kredit dalam jangka waktu 3 bulan dan pembelian dalam 1 tahun itu adalah 3 miliar. Maka rata-rata hutang dagangnya yaitu 3 miliar dibagi dengan 4 sama dengan 750 juta. Kemudian jika pembelian dalam setahunnya itu meningkat jadi 3 miliar 300 juta, maka rata-rata hutang dagangnya juga meningkat, yaitu rata-rata hutang dagang sama dengan 3 miliar 300 juta dibagi 4 sama dengan 825 juta. Selanjutnya yaitu tipe-tipe hutang dagang. Tipe-tipe hutang dagang ini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu open account, yang kedua notes payable, dan yang ketiga trade acceptance. Open account ini penjual mengirimkan barang kepada pembeli disertai dengan faktur. Faktur ini menyatakan nama barang yang dibeli, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Yang kedua yaitu notes payable. Notes payable ini pembeli membuat surat berhutang secara resmi kepada penjual dan disertai dengan kapan hutang tersebut akan dibayarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu trade acceptance. Di sini penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Kemudian draft ini dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Next, syarat-syarat penjualan. Syarat-syarat penjualan ini ada 3. Yang pertama yaitu COD dan CBD, yang kedua net periode tanpa diskon, dan yang ketiga net periode dengan diskon. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu COD. COD adalah cash on delivery, yang berarti pembayaran dilakukan ketika barang tiba. Selanjutnya CBD, cash before delivery, yang berarti pembayaran dilakukan sebelum barang tiba. Dalam hal ini juga berarti bahwa penjual tidak memberikan kredit. Kemudian yang kedua adalah net periode tanpa diskon. Supplier biasanya mencantumkan pada faktur kapan waktu terakhir untuk membayarnya, seperti net 60, berarti kredit tersebut harus dibayar sebelum hari ke-60. Yang ketiga yaitu net periode dengan diskon. Supplier menawarkan diskon kepada pembeli jika ia melakukan pembayaran di awal periode. Biasanya dicantumkan 2/10 net 60, yang berarti pembeli mendapatkan diskon 2% jika melakukan pembayaran pada 10 hari pertama, dan pembelian ini wajib dilunasi sebelum hari ke-60. Selanjutnya contoh pendanaan spontan yang kedua yaitu rekening akrual. Rekening akrual ini dibagi menjadi 2, yaitu pembayaran upah dan pembayaran pajak. Pembayaran upah. Upah sering dibayarkan mingguan kepada karyawan setelah karyawan bekerja. Dalam hal ini sebenarnya karyawan memberikan kredit kepada perusahaan karena mereka bekerja dahulu kemudian baru digaji. Yang kedua yaitu pembayaran pajak. Meskipun perusahaan-perusahaan mungkin mengangsur pembayaran pajak penghasilan mereka, tetapi bisa jadi pada akhir tahun fiskal mereka masih harus menambah pembayaran pajak penghasilan. Sebenarnya dalam hal ini pemerintah memberikan kredit dalam bentuk membayar kekurangan pajak di kemudian hari. Saya Lydia Soehartang akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jessi Amenda. Bagian 2, pendanaan yang memerlukan negosiasi, di mana di sini perusahaan diharuskan melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Terdapat 4 tipe pendanaan yang memerlukan negosiasi, yaitu 1. Money market credit, terdiri atas commercial paper, di mana commercial paper merupakan sekuritas jangka pendek diterbitkan oleh perusahaan yang umumnya merupakan perusahaan besar atau perusahaan mapan, di mana pada tanggal yang ditetapkan perusahaan membayar sekuritas. Pasar CP dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Dealer market. Pada pasar ini para dealer membeli dari perusahaan yang menerbitkan dan menjual kembali kepada pemodal. Komisi yang diterima berkisar 1/8% dengan waktu 30 sampai 90 hari. 2.
direct placement market. Pada pasar ini, perusahaan menawarkan langsung CP mereka kepada para pemodal, di mana mereka adalah perusahaan yang berkelebihan kas jangka pendek dengan waktu beberapa hari sampai dengan 270 hari. B. Banker exchanges merupakan sumber penting untuk pendanaan dalam perusahaan berbisnis di perniagaan internasional atau domestik. 2. Kredit jangka pendek terdiri atas Anchorage Loans, di mana merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa adanya agunan fisik atau tanpa adanya jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kelayakan usaha yang diberi kredit tersebut. Anchorage Loans ini diberikan dengan mencantumkan peraturan satu line of credit, di mana merupakan kesepakatan antara bank dan debitur menyatakan jumlah maksimal kredit yang dapat dinikmati oleh debitur pada waktu yang sudah ditentukan. 2. Revolving Credit Agreement, yaitu perjanjian komitmen legal diberikan oleh bank untuk menambah jumlah kredit sampai jumlah tertentu. Dan jika ingin menarik tambahan kredit, bank harus menyediakan dana apabila debitur belum melanggar batas maksimum yang sudah disepakati. 3. Kredit berdasarkan transaksi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi. Contohnya, perusahaan kontraktor membutuhkan dana jangka pendek sebelum pemberi kerja membayar perusahaan mereka. Maka perusahaan kontraktor ini hanya perlu melakukan kredit sebesar kebutuhan jangka pendek untuk kegiatan kontraktornya. 4. Tingkat bunga kredit ditentukan oleh negosiasi antara debitur dan bank. Bank akan menentukan tingkat bunga dengan memperhatikan kelayakan calon debitur dan juga keadaan pasar. Contohnya, suku bunga kredit ditawarkan sebesar 1,25% di atas prime lending rate sebesar 16,75%. Maka calon debitur akan memperoleh kreditnya sebesar 18% dari 16,75% ditambah dengan 1,25% tadi. B. Secured loans, yaitu perusahaan memperoleh kredit dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan kreditnya. Terdapat analisis kredit dengan istilah 5 Checks of Credit. Terdiri atas 1. Watak dan kejujuran pemimpin perusahaan. 2. Kemampuan manajemen. 3. Modal perusahaan. 4. Agunan kredit. Dan 5. Kondisi bisnis, di mana dalam praktiknya digunakan indikator dalam mencerminkan faktor-faktor tadi. 1. Watak dan kejujuran pemimpin perusahaan dinilai dari tidak pernahnya bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam oleh perbankan. 2. Kemampuan manajemennya diukur dengan kemampuan memperoleh laba perusahaan. 3. Modal perusahaan, yaitu dilihat dari neracanya. 4. Agunan kredit dilihat dari nilai aset yang digunakan. Dan yang kelima, kondisi bisnis dicerminkan dari situasi persaingan. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada teman saya, Viana. Pendanaan dengan memanfaatkan piutang dagang. Satu yaitu menjamin piutang atau yang disebut dengan sering disebut dengan pledging. Setiap perusahaan yang memerlukan uang secara cepat yang meminjam kepada pihak bank atau lembaga keuangan non-bank lain dengan meminjamkan piutang dagangnya. Kelebihan dari piutang dagang ini yang ditagih di atas jumlah pinjaman dan biaya dapat dikembalikan kepada peminjamnya. Langsung saja contoh soalnya yaitu yang pertama yaitu misalnya PT Anda mempunyai penjualan kredit setiap hari rata-rata 20 juta rupiah dan periode pengumpulan piutang mencapai 60 hari. Dengan demikian maka rata-rata piutang dagang mencapai 1,200 triliun rupiah.
semua piutang dagang yang dijaminkan ke bank yang akan memberikan kredit sebesar 75% dari rata-rata piutang dengan suku bunga 2,50 di atas prime lending rata yang sebesar 16,50%. Kredit yang akan diberikan berjumlah sebesar 900 miliar rupiah, yaitu 0,75 dikali 1,2 miliar rupiah selama 60 hari. Di samping itu, debitur membebani sebesar 0,75% processing fee untuk piutang yang dijaminkan. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus menentukan bunga yang harus dibayar dan biaya lainnya, yaitu processing fee sebesar 0,0075 dikali 20 juta dikali 60 hari, hasilnya sama dengan 9 juta. Bunganya yaitu 0,19 dikali 900 juta dikali 60 dibagi 365 sama dengan hasilnya 28,109,589 rupiah. Jadi total biayanya yaitu sebesar 37,109,589. Yaitu cara yang kedua itu biaya kredit sebelum pajak dinyatakan dalam bentuk tahunan. KD sama dengan 1 ditambah 37 total biaya tadi dibagi dengan 900 juta 365 per 60 dikurang 1, hasilnya 27,86%. Processing fee meningkat biaya kredit cukup besar dari bunga yang harus dibayar, yaitu 19%, dari 19% menjadi 27,6%. Nah, yang kedua yaitu menjual piutang atau yang sering disebut dengan factoring. Yang pertama yaitu ada maturity factoring, yang kedua ada advance factoring. Yang pertama, maturity factoring terdiri dari perusahaan anjak piutang dan konsumen. Advance factoring yaitu pengalihan piutang di mana pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Selanjutnya yaitu pada akhir bulan perusahaan anjak piutang menyediakan dana sebanyak piutang yang jatuh tempo pada bulan tersebut. Apabila rata-rata setiap bulan terdapat piutang yang jatuh temponya sebesar 500 juta dan komisi factoring adalah sebesar 1,50% per bulan, maka PT Paramita membayar sejumlah yaitu 7,500 juta rupiah, yaitu 1,50% dikali 500 juta atau 90 juta, 12 dikali 7,500. Nah, untuk biaya tersebut, perusahaan anjak piutang mengambil alih kegiatan administrasi penagihan piutang. Apabila hal ini memungkinkan, PT Paramita mengurangi biaya sebesar 2.500.000 per bulan, maka yang ditanggung hanyalah sebesar 5 juta per bulan, yaitu tingkat bunga tahunan yang ditanggung oleh PT Paramita yaitu K sama dengan 1 ditambah buka kurung 5 juta dibagi 500 juta 12 pangkat 12 bagi 1 dikurang 1, yaitu hasilnya 12,68%. Sekian. Saya Cinda Cerica Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan dengan memanfaatkan persediaan. Oke, persediaan adalah sumber kedua yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Besarnya kredit yang diperoleh akan tergantung pada nilai dan cepat tidaknya persediaan tersebut rusak. Dia terbagi atas 4. Yang pertama kita bahas yaitu floating atau blanket loan. Itu debitur memberikan hak atau legal right kepada kreditur atas persediaan yang dijadikan agunan. Cara ini merupakan cara paling sederhana tapi tidak aman bagi kreditur. Debitur mempunyai kontrol sepenuhnya atas persediaan tersebut. Ia bisa menjual dan mengganti persediaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Karena ketiadaan kendali atas persediaan inilah yang membuat kreditur merasa bahwa risiko yang ditanggungnya cukup tinggi. Dan yang kedua ada chattel mortgage agreement. Untuk meningkatkan kendali atas persediaan tersebut, kreditur bisa melakukan identifikasi atas barang-barang tertentu, atau misal dengan nomor identifikasi. Cara ini cukup mahal pengaturannya karena diperlukan identifikasi terhadap barang-barang seperti alat-alat mesin atau barang-barang modal. Yang ketiga ada valid warehouse financing agreement. Dengan cara ini, persediaan yang dijadikan agunan akan dipisahkan dari persediaan lain dan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan perusahaan pengelola pergudangan. Oke, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Misalnya PT Levenardi akan menggunakan valid warehouse financing agreement.
jumlah kredit yang diperlukan adalah 700 juta, di mana diperoleh yaitu 70% dikali 1 miliar. Salon warehouse fee sebesar 110.000 per hari dan tingkat bunga adalah 17% per tahun. Kemudian kita menentukan bunga yang harus dibayar dan biaya lain. Caranya, violet warehouse fee 110.000 dikali 90 hari, perlu diperoleh hasil 9.900.000. Bunga 17% dikali 700 juta dikali 90 per 365, diperoleh hasil 29.342.465 rupiah. Nah, 9 juta tadi ditambah 29.342.465 rupiah, sehingga total biayanya 39.242.465 rupiah. Kemudian kita menentukan biaya kredit sebelum pajak dan dinyatakan dalam tahunan, yaitu KD sama dengan 1 ditambah 39.242.465 dibagi 700 juta pangkat 365 per 90 dikurang 1, sehingga kita memperoleh hasil 24,75%. Baik, semoga paham ya dengan contoh soalnya. Kita masuk ke yang keempat, Terminal Warehouse Agreement. Perbedaan cara ini dengan cara di atas adalah bahwa gudang yang dipergunakan merupakan gudang publik, bukan milik debitur. Dengan demikian, maka barang-barang yang dijaminkan dikirim ke gudang publik tersebut dan kemudian dikelola oleh pihak ketiga. Biaya yang akan lebih mahal dari cara di atas karena diperlukan biaya transportasi ke gudang publik tersebut. Nah, itu dia teman-teman materi tentang pendanaan dengan memanfaatkan persediaan dan merupakan materi terakhir. Sekian materi kelompok 2 tentang sumber dana jangka pendek. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga paham ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.